Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah tidak ada yang patut, tidak ada yang layak untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan kecuali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, agama yang satu-satunya Allah ridhoi dan Allah terima dunia dan akhirat. Orang yang bermajelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahul yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berada di satu majelis, ya maka salinglah memberikan tempat gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan bagi kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minkum dengan angkat oleh Allah orang beriman kalian, orang yang diberikan ilmu. Ya, orang tidak akan diberikan ilmu kecuali kalau dia belajar. Ya, enggak ada bertapa gitu kan, ya, di pinggir sungai atau di goa dia bertapa dalam beberapa hari gitu. Tiba-tiba ilmu langsung masuk, enggak. Tetapi ilmu adalah dengan dipelajari. Ilmu dicari. Nah, ketika kita berusaha untuk itu, maka inilah janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita, dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Bagaimana bisa memberikan ilmu? Karena dia belajar, dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan apa yang akan dibacakan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan untuk menuntut ilmu agama yang dengannya Allah angkat derajat kita di dunia, terlebih nanti di kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, satu-satunya orang yang pantas untuk dijadikan teladan adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada para sahabat dan juga kepada umat beliau sampai ditegakkannya hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berhubung dari pengurus Mushola Ar-Rahman sudah memberikan jadwal gitu ya, insyaallah kita diberikan amanah untuk menyampaikan atau saling belajar di majelis ilmu ini di setiap Kamis keempat. Nah, kemarin waktu bulan kemarin ketika terakhir ulun sampaikan di sini berkaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim itu, setelah bicara dengan pengurus, ulun berikan masukan gimana kalau kita bahas satu kitab gitu, biar kita fokus gitu. Karena kadang kalau bertema itu seringnya itu terulang-ulang begitu. Meskipun judulnya beda, ya isinya kurang lebih gitu. Nah, tetapi kalau kita fokus dengan satu kitab, maka dia berseri gitu ya, seperti nonton film misalnya atau baca buku yang berseri gitu. Nah, dan ulun kemarin sampaikan gimana kalau kita belajar
tentang kepribadian, tentang karakteristik, tentang sifat, tentang keseharian manusia yang paling mulia yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ya. Lalu kemudian ulun sampaikan ada satu kitab gitu yang bagus yang disebutkan oleh penulisnya itu berbagai macam riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kepribadian, karakteristik, sifat, kemudian bagaimana muamalahnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara duduknya manusia yang paling mulia, yaitu kitab Syama'ilun Nabi. Ya, Syama'ilun Nabi. Itu yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Ya, Abu Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala. Dan kitab Asy-Syama'il ini adalah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, di mana kitab ini disebutkan di dalamnya tentang kemuliaan, karakteristik, kepribadian seorang hamba yang paling mulia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah jadikan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu punya gelarnya dua, sebagai seorang hamba, ya, Abdullahi wa Rasuluhu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, karena memang benar-benar seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jangan ditanya ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah dijaga dari kesalahan dan dosa. Ketika melakukan satu kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliau orang yang begitu luar biasa di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Makanya dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala, Nabi SAW sholat malam itu sampai kaki beliau bengkak, sampai mengeluarkan apa? Darah, pecah-pecah gitu. Maka kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, engkau dijaga dari dosa. Ya, maka kemudian kata Nabi SAW, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukurnya dengan ibadah. Mungkin kalau sebagian, ya, umat Nabi SAW ketika bersyukur kebanyakan hanya melalui apa? Lisan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ya, mengucapkan itu bagus. Ya, karena memang bersyukur itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah dengan dia mengucapkan dengan lisannya, menyebut tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah dia menyebut nikmat Allah itu dengan lisan dan juga diyakini dalam hati. Yang paling tinggi adalah menyebutkan nikmat Allah dengan lisannya, meyakini dengan hati, kemudian dia gunakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syukur beliau, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu oleh karenanya Nabi itu punya kepribadian, karakteristik, akhlak, sifat-sifat yang begitu mulia sehingga Allah menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik. Jadi kalau kita mau cari satu tokoh untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan teladan, maka ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang kurang sedikit pun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada orang mengidolakan seseorang karena apa? Kecerdasannya. Ada orang mengidolakan seseorang karena apa? Karena kewibawaannya. Ada orang mengidolakan seseorang karena ya mungkin kecerdasannya. Nah, itu semua ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Kalau satu orang mungkin dia menonjol dalam satu kelebihan, dia cerdas, ya mungkin dia wibawa, mungkin dia gitu. Nggak ada manusia itu yang diberikan ya semuanya sempurna akhlak sifatnya itu kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi itu salah satu di antara dua orang yang layak untuk dijadikan teladan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada ya bagi kalian dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagi umatnya. Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka itu mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Allah mengaitkan antara keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka orang kalau yang dia itu mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan ini adalah nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh seorang penghuni surga. Ya, nikmat tambahan kata Allah ziyadah. Dan nikmat tambahan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada suri teladan yang baik bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Nah, kemudian hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, saya sebutkan beberapa faidah atau beberapa keuntungan, kebaikan ketika seseorang itu mempelajari kepribadian, karakteristik atau sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulun nukilkan dari perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini seorang ulama di Saudi. Ya, beliau adalah pengajar ya guru besar di Masjid Nabawi. Ya, pian-pian mungkin yang sudah pernah umroh itu biasanya ada halaqah beliau Syekh Abdul Muhsin. Ya, Syekh Abdul Muhsin ini Syekh Abdul Razak ini di Masjid Nabawi. Nah, biasanya ada yang pakai itu dia langsung terjemahkan begitu. Nah, beliau ada halaqahnya di Masjid Nabawi. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya setidaknya ada sekitar 8 faedah atau manfaat ketika seseorang mempelajari kepribadian, karakteristik, sifat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika seseorang mempelajari kepribadian, karakteristik, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menunjukkan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Kenapa? Karena dia akan begitu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kewajiban seorang mukmin itu adalah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian daripada iman. Ya, rukun iman yang 6. Dan keimanannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sempurna kecuali dengan cara mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Semakin kita bertambah pengetahuan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin kadar keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan bertambah. Sehingga membuat kita semakin semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu sangat menganjurkan ya agar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merenungkan, mentadaburi ya bagaimana kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang dilalui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepribadian dan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengetahui inilah yang menjadi sebab seseorang itu beriman semakin bertambah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan,
Kul innama a'idzukum biwahidatin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal. Antaqumu lillahi masna wa furada tsumma tatafakkaru, yaitu supaya kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Ma bisahibikum min jinnatin. Kemudian kalian fikirkan tentang Nabi Muhammad yang dia itu tidak ada penyakit gila sedikit pun ya pada kawan kalian, maksudnya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu ketika Nabi SAW berdakwah ya, Nabi itu dakwahnya ketika sudah mulai terang-terangan, maka beliau itu masuk ke pasar-pasar ya, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Nabi SAW setiap mengajak Nabi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diganggu sama Abu Lahab. Senantiasa diganggu oleh Abu. Jadi ketika Nabi berdakwah, maka di belakangnya Abu Lahab. Nah, dia mengatakan, jangan percaya dia orang gila. Dia orang pendusta. Nah, digelari oleh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana sahabat kalian itu diperlakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi kalian itu adalah seorang pendusta, adalah orang gila. Ya, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Masyaallah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan di akhir ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan Muhammad itu adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum menghadapi azab yang keras. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi ya, untuk mentadabburi bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dengan itu semakin orang beriman akan beriman, tambah imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua faedahnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, orang yang mempelajari kepribadian, karakteristik ya, sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan membuat kecintaan dirinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dikedepankan. Dia akan lebih mengedepankan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan ini bukti kesempurnaan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, seseorang kalau mengidolakan satu tokoh, ya biasanya mengidolakan anak-anak itu kalau mengidolakan pemain bola misalkan, maka dia akan berusaha keras bagaimana dia bisa mencontoh orang yang diidolainya. Gaya rambutnya, mau yang jegrak-jegrak itu dia akan ikut kayak gitu. Nanti cara main bolanya dia akan ikuti tokohnya. Dari gaya berjalan, gaya bicara, gaya berpakaiannya, dia akan berusaha untuk mengikuti panutan atau idolanya. Nah, maka kita sebagai hamba atau sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya kalau ditanya cinta nggak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta, ya. Tapi jangan sampai itu hanya klaim di lisan saja, tetapi buktikan, ya, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kita hanya sekedar di lisan saja. Buktinya apa? Bukti kalau kita benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengedepankan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain atau seluruh manusia. Nah, makanya sahabat Abu Bakar ketika itu atau Umar radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu dan mencintai diriku gitu. Maka kemudian kata Nabi SAW, itu belum sempurna wahai Abu Bakar. Maka kemudian kata Abu Bakar atau Umar, kalau begitu aku mencintai dirimu wahai Rasulullah melebihi diriku dan seluruh manusia. Maka kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, baru sekarang kecintaanmu kepadaku itu sudah sempurna. Ya,
sempurna. Dan seseorang itu akan merasakan manisnya keimanan ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dia kedepankan cintanya kepada dua ini, kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seseorang tidak akan merasakan yang namanya halawatul iman, ya manisnya iman sampai kapa an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia akan merasakan yang namanya manisnya iman, lezatnya iman kapan? Ketika Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu lebih dia cintai dibandingkan dari keduanya. Bahkan dari kedua orang tuanya. Bahkan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Kita tidak bisa. Ya, untuk menggambarkan bagaimana kecintaan orang tua terhadap anaknya. Begitu cintanya, dia akan rela mengorbankan segalanya. Hartanya, jiwanya, semuanya dia korbankan. Anak demam sedikit, orang tua itu sudah cemasnya luar biasa. Anak di rumah sakit, orang tua itu sudah kerja mungkin sudah nggak fokus. Ya, karena begitu apa? Cintanya. Tetapi jangan sampai cinta kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini makanya kesempurnaan cinta seorang hamba atau umat Nabi SAW kepada Rasulullah itu adalah ketika dia benar-benar mengedepankan cintanya kepada Nabi SAW dibandingkan dirinya atau kepada manusia yang lain. Dan itu kapan bisa didapatkan? Ketika seseorang itu dia mengenal betul orang yang dicintainya. Makanya orang kalau sudah cinta betul sama seseorang, itu dia akan sering-sering sebut namanya. Ya, dulu ada syair Arab, ya namanya Laila Majnun gitu. Dia saking gilanya dengan perempuan yang bernama Laila ini, maka dia sebut ya Laila, Laila. Makanya ada Laila Majnun. Dia gila gara-gara apa? Seorang wanita yang bernama Laila. Ya, karena begitu mencintainya, maka dia sebut terus. Ya mau pagi, siang, malam, udah kayak minum obat. Ya udah kayak minum obat, dia sebut nama perempuan tersebut. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara faedah kita mempelajari kepribadian karakteristik Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang akan bisa untuk mengikuti dan berjalan di atas jalan beragamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini adalah pemimpin, ya, pemimpin seluruh para nabi dan rasul, pemimpin yang mulia, teladan yang sempurna. Jadi ketika seseorang dia benar-benar mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala segi kehidupannya, baik dalam aktivitas dunia, terlebih lagi dalam aktivitas kehidupan akhirat. Dalam bermuamalah dengan manusia bagaimana, dia akan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada cara interaksi yang lebih baik dibandingkan interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ada buku ya, yang ditulis itu cara berinteraksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang yang lebih tua, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang yang seumuran, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang yang lebih muda, dengan anak-anak kecil. Nah, itu ada. Maka tidak disamakan. Disamakan. Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita benar-benar mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mengikuti jalan beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu didapatkan dengan mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, faedah dari kita mempelajari kepribadian dan karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala
menetapkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih diutamakan oleh orang-orang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Imam Bukhari rahimallahu taala beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Bagi setiap orang yang beriman, maka aku lebih diutamakan dibandingkan dirinya sendiri di kehidupan dunia maupun di akhirat. Iqra'u in syi'tum, silakan kalian baca firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, nabi itu hendaknya lebih diutamakan bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang luar biasa imannya dari para sahabat, ya, mereka lebih ingin nabi itu selamat dibandingkan diri mereka sendiri. Kalau kita lihat bagaimana di kisah-kisah perang, ya, atau ghazwa, itu mereka benar-benar ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa? Karena dia benar-benar mengenal betul siapa Nabi mereka, sehingga keimanannya begitu kuat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka rela mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan keselamatan diri-diri mereka. Banyak sekali para sahabat, ya, yang ketika di perang Uhud, ya, yang mana pasukan kaum muslimin ketika itu kalah. Di situ kan Nabi SAW terluka, ya, maka para sahabat Nabi SAW berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya sebagai tameng, ya, untuk menghalangi dari serbuan para orang-orang kafir Quraisy. Kenapa bisa begitu mereka? Karena mereka benar-benar mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tahu bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, maka dengan demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih diutamakan dibandingkan orang-orang yang beriman terhadap diri mereka sendiri. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang begitu sangat menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum min anfusikum, Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum, telah datang kepada diri kalian seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berat terhadap dirinya, ya. Beliau tuh menginginkan kita kebaikan. Sampai-sampai beliau tuh kalau seandainya sudah biarkan aku saja yang merasakan, ya, susahnya, agar umatnya itu tidak merasa berat di dalam beragama. Itu begitu kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya, ya, bagi umatnya. Makanya ketika di hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau minta itu adalah untuk umatnya. Ketika umat manusia sudah lelah dengan kondisi di hari kiamat nanti, sudah capek lelah berdiri menunggu putusan Allah Subhanahu Wa Taala enggak segera dimulai, maka mereka datang satu persatu kepada para nabi. Akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau diam sejenak, lalu kemudian beliau bersujud. Ya, bersujud, kemudian membaca zikir-zikir yang belum pernah didengar sebelumnya. Maka kemudian terdengarlah suara, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," yaitu suara Allah Subhanahu Wa Taala, "Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu." Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Is'al tu'to," mintalah apa yang engkau inginkan, maka engkau akan diberikan. "Isfa," berikanlah syafaat, maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka kemudian apa kata Nabi SAW? Yang pertama kali beliau ngomong adalah ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku. Maksudnya dahulukan dulu umatku. Nah, ini syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh karenanya, ya, wajar kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih diutamakan dibandingkan orang-orang beriman, dibandingkan diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Mungkin saat ini kita sudah tidak bisa mau membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah nggak bisa karena beliau sudah meninggal dunia. Nah saat ini yang harus kita utamakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seberapa banyak sholawat kita yang kita berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai bentuk kita mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sudah wafat. Karena kita sudah tidak bila lagi, kita tidak bisa bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, kita tidak bisa memberikan keamanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, faedahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersumpah di dalam Al-Quran bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna dan agung. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Qalam itu, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya kamu itu benar-benar memiliki pahala yang besar yang tidak pernah berputus-putus. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karakteristik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah puncak kesempurnaan dan keagungan akhlak seseorang. Maka nggak ada yang bisa melebihi akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemuliaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba Allah dan orang-orang pilihannya, yaitu termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana sih akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan keilmuannya terhadap Al-Quran, maka beliau menyebutkan kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran misalkan mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap orang, berbuat baik kepada orang, begitulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran menyebutkan seseorang itu boleh membalas kedoliman orang lain, boleh, hukum asalnya boleh. Tetapi kalau dia memaafkan, itu jauh lebih besar, itu jauh lebih utama. Nah, ketika itu disebutkan di dalam Al-Quran, begitulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mudah memaafkan, beliau mudah memaafkan. Makanya ada ketika siapa yang membunuh paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau marah, begitu marah, ya wajar. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sudah memaafkan dia, tapi tolong jangan sampai orang ini terlihat di hadapan diriku lagi. Karena beda antara memaafkan dengan melupakan, ini beda. Ada orang yang nggak bisa melupakan, bukan berarti dia tidak memaafkan. Tetapi ada orang yang memaafkan, mungkin dia sulit untuk melupakan karena beratnya perbuatan dia terhadap diri kita. Tapi kita memaafkan. Tapi kalau kita ingat dia, melihat orang itu, kita ingat lagi perbuatan dia gitu. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan itu, menginginkan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang tersebut, sehingga jangan sampai dia ada di hadapan diri. Aku sudah maafkan, tapi jangan sampai ketika aku ketemu dia, nah ini membangkitkan apa yang sudah lalu. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Al-Quran menyebutkan bahwasanya orang yang memberikan maaf itu luar biasa, termasuk sifat orang bertakwa, maka itulah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah orang yang begitu luar biasa akhlaknya, begitu mulia, begitu agung, sehingga Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam tadi. Makanya Aisyah tadi mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi segala macam kebaikan yang ada di Al-Quran, itulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, yang keenam, faedah dari kita mempelajari kepribadian dan karakteristik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah semakin membuat hubungan seseorang dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kuat dan semakin baik. Ketika dia mengetahui ya kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kewajiban-kewajiban apa yang harus dia lakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya adalah kewajiban untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kewajiban? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu bersolawat, memerintahkan solawat yang dimulai dari diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para malaikatnya yang mulia. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang ini semakin tahu dengan kepribadian, karakteristik, sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin bisa mendorong hubungannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat dan semakin baik. Yang dengan itu ya akan menjadi dirinya semakin sering untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat dirinya sadar bahwasanya ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya tadi yang ulun singgung di awal ya. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa bukti kita? Sudahkah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perintah itu Allah mulai dari dirinya sendiri dan para malaikatnya yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sering kita dengar ketika di akhir-akhir khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para malaikatnya yang mulia, mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika kalian benar-benar mencintainya, jika kalian mengharapkan hubungan kalian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kuat dan semakin baik, maka tunjukkan paling tidaknya adalah dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu ya, solawatnya ahli ilmu yang mengetahui sunnah-sunnah dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengikuti mereka itu berbeda dengan solawatnya orang-orang yang biasa. Jadi dia bersolawat didasarkan atas rasa cinta dan iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya yang ketujuh, bahwa ketika seseorang mempelajari syama'il, ya karakteristik kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kita sedang mempelajari panduan perjalanan hidup setiap muslim, ya. Karena memang kita hidup itu punya aturan, dimanapun kita berada, Misalkan kita di dunia kerja, pasti di setiap instansi punya aturan. Ketika kita berada di satu lingkungan komplek perumahan, maka di situ ada namanya aturan etika yang apabila dilanggar maka dia akan mendapatkan sanksi sosial biasanya. Nah, demikian juga ya, hidup kita di dunia ini ada aturannya, ada panduannya. Nah, salah satu panduannya itu adalah dengan kita dapatkan dari belajar kepribadian, karakteristik, dan juga sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti karena di dalam kitab ini, Syama'il Muhammadiyah ini akan disebutkan secara rinci oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, mulai dari nanti ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi itu duduk, bagaimana Nabi itu tidur, bagaimana Nabi itu menyapa sahabatnya,
bagaimana makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi kalau makan, semuanya disebutkan di dalam buku ini, kitab ini. Dan itu ada panduannya. Bukankah itu setiap hari kita melewatinya? Kita tidur, kita berpakaian, kita berjalan, ya seluruh aktivitas itu kita lalui. Nah, kalau nggak ada panduannya, maka hidup seseorang akan berantakan. Seperti tadi, orang kerja misalkan masuk kerja jam 7.30, kemudian dia datang nggak ada aturan, datang jam 9, kacau. Ya. Nanti langsung keluar SP1. Besok diulangi lagi, masuk ke jam 9 lagi, maka keluar SP2. Maka hidupnya nggak akan teratur. Ya, maka hidupnya nggak akan teratur. Dan itulah kehidupan orang yang beriman di kehidupan dunia ini. Dunia itu penuh keteraturan bagi orang-orang yang beriman. Makanya disebutkan ya, ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kehidupan dunia itu memang penjaranya orang beriman. Semuanya ada aturannya. Mau makan, cari rezeki, itu cari yang halal. Ada aturannya. Bagaimana bermuamalah dengan orang, bagaimana berbicara kepada orang, bagaimana bergaul dengan orang. Nggak boleh mencela, nggak boleh mengumpat, nggak boleh membuli. Maka itu ada aturannya. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena dunia itu adalah ya wajannatul kafir. Sedangkan dunia itu adalah surganya orang kafir. Mereka hidup tanpa aturan. Mereka hidup tanpa aturan. Mau haram, ya haram aja diterobos, yang halal pasti gitu. Ya, mereka orang yang rakus. Nggak peduli dengan halal dan haram. Yang penting dia merasa untung di dunia, maka mereka akan lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Nah, makanya di surat Al-Mutaffifin itu, orang-orang yang berbuat dosa, yaitu orang-orang kafir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, itu kalau melihat orang-orang yang beriman, ketika mereka hidup di dunia itu mereka tertawa terbahak-bahak. Dijadikan bahan olok-olokan. Kasihan mereka. Semuanya serba diatur. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Terbatas hanya ini, hanya itu. Ya. Dan memang itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kehidupan dunia itu bagikan penjara bagi orang beriman dan bagikan surga bagi orang-orang kafir. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mutaffifin itu, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat di depan orang-orang yang beriman, mereka itu saling mengolok-olok dengan bahasa isyarat tubuhnya, pakai matanya. Nah, kayak gitu, mengolok-olok. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya orang beriman ini bodoh, mau betul dibodohin. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada ya manusia yang diutus itu kepada mereka. Intinya diolok-olok oleh orang-orang yang kafir, orang munafik, ya. Maka kemudian di akhir surat Al-Mutaffifin Allah tampakkan balasannya nanti ketika di kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Maka pada hari ini di kehidupan akhirat, maka orang-orang beriman itu berbalik kondisinya. Yang dahulu di kehidupan dunia mereka menjadi bahan olok-olokan, bahan tertawaan, maka ketika di kehidupan akhirat merekalah yang akan tertawa terbahak-bahak. Alal araiki yanzurun. Orang-orang yang beriman itu mereka tertawa terbahak-bahak, menertawakan orang-orang kafir, orang munafik, orang yang berbuat dosa yang dulu mengejek mereka di kehidupan dunia. Mereka tertawa terbahak-bahak di atas dipan-dipan, di atas singgasana, di atas kursi-kursi yang ada di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal thuyyibal kuffaru ma kanu yaf'alun." Apakah ada balasan yang baik bagi orang-orang kafir di kehidupan akhirat? Ini ejekan bagi orang-orang kafir. Ya, karena tadi ya manusia, orang yang beriman itu kehidupannya penuh dengan aturan ketika mereka berada di kehidupan dunia. Tapi nanti ketika di akhirat maka mereka bebas.
Ya, mau mengapain saja bebas. Kenapa? Karena itu balasan bagi mereka. Mereka mau bersabar, ya, mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ya, mereka menahan jiwanya, hawa nafsunya untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, bahwasanya mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah faktor utama penambah keimanan seorang hamba. Ya, bahkan merupakan faktor utama yang bisa menumbuhkan keimanan bagi orang yang belum mendapatkan hidayah untuk beriman. Tapi kalau orang yang sudah beriman, ya, maka mengenal Nabi SAW ini menjadi peningkat keimanan bagi orang yang sudah beriman. Ya, jadi orang kalau mengenal Nabi SAW, makanya banyak dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang masuk Islam itu bukan karena dakwah lisan, tapi karena dakwah perbuatan. Muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat bagaimana Nabi orang yang jujur, Nabi orang yang begitu santun, Nabi orang yang begitu baik. Ya, dengan itu manusia itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman, maka itu akan menjadi peningkat keimanan ya bagi orang-orang yang sudah beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ya, ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya. Maka yang bisa kita pahami dari ayat ini bahwasanya orang yang mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan semakin beriman. Sedangkan orang yang belum beriman, ketika dia mengenal bagaimana baiknya, bagaimana mulianya, bagaimana agungnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa menjadikan dirinya beriman kepada Nabi dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah ulun sampaikan, kalau kita mau lihat sirah Nabi SAW, bagaimana perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapatkan bahwa banyak orang-orang itu masuk Islam karena hanya gara-gara bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum mengajak, hai manusia berimanlah kepada, enggak. Baru melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatan Nabi SAW, itu sudah membuat mereka itu apa? Beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Ya, kalau seandainya wahai Nabi, engkau bersikap kasar, engkau bersikap keras, ya, maka niscaya manusia itu akan jauh dari dirimu. Nah, makanya kesempurnaan akhlak Nabi itu luar biasa. Orang yang lihat tuh langsung jatuh cinta, langsung beriman, langsung meluk agama Islam. Nah, ini jamaah sekalian yang bukan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai muqaddimah ya, sebagai pendahuluan kita sebelum kita nanti bacakan bab demi bab yang akan disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, senantiasa kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mempelajari kepribadian, karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi sebab penambah iman kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebab cinta kita bertambah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya itu kita benar-benar mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu semoga kita dikumpulkan dengan orang yang dicintai kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang disampaikan ulun kurang lebih mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.